Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di video kali ini saya akan mempresentasikan penelitian saya mengenai machine learning dan juga data mining dengan judul Semi-Supervised Learning Using Bidirectional LSTM for Toxicity Classification in Discord Server Community. Oke, jadi sebelumnya untuk konteks ya, jadi semi-supervised itu dia nggak sama kayak supervised atau unsupervised, tapi dia lebih ke metode untuk membuat data berlabel baru untuk melatih model gitu. Oke, yang pertama latar belakangnya. Perkembangan media sosial melahirkan bentuk-bentuk baru komunikasi dan membawa tantangan baru mengenai etika dalam berbahasa. Banyak banget perkembangan bahasa di sosial media, contohnya kayak meme, terus ada GIF dan sebagainya gitu ya. Nah, itu jadi satu tantangan baru. Kemudian sebuah studi menemukan 11% komentar dari sebuah video video anak-anak di YouTube adalah komentar yang tidak pantas atau toksik. Bahkan di video yang seharusnya nggak ada kata-kata yang tidak pantas itu ternyata ada. Kemudian studi lain juga menunjukkan bahwa komentar toksik menciptakan environment yang tidak nyaman bagi beberapa orang. Sudah jelas gitu ya. Kemudian Discord sebagai platform dengan karakteristik semi-private masih belum banyak dieksplor untuk penelitian. Maksudnya semi-private itu kalau kita chat di Discord, di sebuah Discord server, itu cuma member aja atau user yang ada di dalam server aja yang tahu. Sementara kalau kita nge-tweet di Twitter atau kita post di Instagram, itu semua orang bisa lihat gitu. Jadi dia semi-private. Kemudian pendekatan semi-supervised learning dengan metode pseudo-labeling digunakan untuk menciptakan data berlabel yang baru. Jadi kesimpulannya adalah diperlukan adanya deteksi bahasa toksik pada platform media sosial seperti Discord. Rumusan masalahnya di sini ada dua. Yang pertama adalah bagaimana tingkat toksisitas bahasa pada sebuah komunitas di platform Discord, khususnya komunitas game Fortnite. Jadi di sini saya menggunakan dataset chat dari server Discord game Fortnite. Kemudian yang kedua adalah bagaimana cara membangun model klasifikasi bahasa toksik menggunakan bidirectional LSTM atau BILSTM dengan pendekatan pembelajaran semi-supervised yang efektif. Oke. Batasan masalahnya, penelitian ini fokus pada dataset chat server Discord official Fortnite. Nama servernya official Fortnite yang berbahasa Inggris. Jadi di sini penelitiannya berbahasa Inggris gitu ya untuk datanya. Kemudian penelitian ini hanya menerapkan semi supervised learning dengan metode pseudo labeling, bukan metode yang lain. Karena masih ada metode yang lebih advance, karena pseudo labeling itu metode yang paling sederhana. Kemudian penelitian ini terbatas pada 6 label, yaitu toxic, severe toxic, off-skin, threat, insult, dan identity hate. Toxic itu secara umum, kemudian severe toxic itu toxic yang kasar banget, terus off-skin itu semacam kata-kata dan komentar cabul gitu, terus ada threat, ancaman, insult itu penghinaan, dan identity hate itu rasisme. Oke. Objek penelitiannya ada dua. Yang pertama ada dataset public Kaggle Jigsaw Toxic Comment Challenge dari Kaggle. Jumlah datanya sebenarnya ada 160.000, tapi di sini saya menggunakan 50.255 data dengan 6 label, sudah di label. Di sini saya melakukan undersampling untuk menjaga mengurangi imbalance dataset gitu. Kemudian yang kedua adalah dataset utamanya, yaitu dataset chat server official Fortnite di Discord. Ada 32 kolom informasi chat. Nah, tapi yang dipakai di sini hanya kontennya saja atau teksnya saja, teks pesan teks, karena
di situ banyak banget ya, selain teks ada reaction, terus ada timestamp dan sebagainya. Kalau misalkan user itu dia saling membalas atau mention, itu juga sebenarnya ada datanya. Nah, tapi di sini saya pakai yang teks aja karena fokusnya di toxicity classification. Totalnya ada 13 juta data itu dari user asli. Jadi bot tidak termasuk. Sebenarnya kalau dicampur sama bot itu lebih banyak lagi. Nah, kemudian di sini ada grafik persebaran panjang teksnya. Jadi untuk dataset dari Kaggle Jigsaw itu dia ada di ratusan gitu ya. Jadi persebarannya banyak di ratusan. Jadi di sini saya limit di 300 kata panjangnya. Terus di dataset yang chat official Fortnite itu juga ada di maksimal mentok malah di 200 aja. Jadi di sini ngambil 300, membatasi di 300 itu udah cukup menurut saya. Nah, kemudian di sini ada alur penelitiannya. Yang pertama data collection, karena ada dataset public gitu ya. Jadi tinggal di download aja. Terus selanjutnya di sini saya melakukan cleaning dengan yang pertama itu remove punctuation atau text cleaning pada umumnya seperti karakter aneh, terus URL dan sebagainya. Kemudian ada tokenisasi, pra pemrosesan teks seperti biasa. Kemudian ada vektorisasi. Selanjutnya di sini saya training modelnya dengan menggunakan BILSTM. Setelah itu dilakukan model evaluation dengan tes, val, dan train dataset. Nah, kemudian setelah dilakukan pelatihan model yang pertama, di sini model digunakan untuk pseudo labeling. Yang pertama di sini saya sampling 5 juta data dari 13 juta data itu. Nah, terus setelah itu saya cleaning itu jadi sekitar 3,6 juta data. Kemudian itu diprediksi dengan model yang sudah dibangun dengan memperhatikan thresholdnya itu tinggi. Jadi per label tadi itu beda-beda. Kalau untuk yang toxic itu 0,9, terus yang severe toxic saya lupa berapa, tapi di jurnalnya sudah ada. Nah, setelah dilakukan pseudo labeling, dilakukan sampling. Jadi 3,6 juta data itu nggak dipakai semua karena datanya jelas itu imbalance ya, datanya imbalance. Jadi saya harus undersampling. Nah, selanjutnya setelah dilakukan pseudo labeling atau menciptakan data baru, itu menggabungkan datasetnya dari hasil pseudo labeling dengan dataset yang dari 50.000 tadi dari Kaggle, dari Kaggle Jigsaw Toxicomane. Setelah itu dilakukan pelatihan model kedua, kemudian model evaluation sama. Nah, terus yang terakhir itu dari 13 juta data itu diprediksi semuanya untuk mengetahui berapa persen yang toksik dan tidak toksik gitu. Tapi sebenarnya bukan 13 juta. Jadi setelah di cleaning itu 9 juta data, sekitar 9 juta data. Seperti itu. Kemudian selesai ya. Seperti itu. Ini adalah alur penelitian dari penelitian saya. Oke, selanjutnya adalah hasil penelitian. Yang pertama, training pertama dengan 50.255 data dari Kaggle yang Jigsaw Toxicomane dengan 30 epochs, tapi dia berhenti di 18 epochs karena early stopping ya. Itu menghasilkan validasi AUC-PR itu 0,65, kemudian validasi AUC-ROC itu 0,94, kemudian validasi precision itu 0,8,
validasi recall itu 0,73 dan F1 makro itu 0,76. F1-nya di dataset tes. Nah, setelah itu model ini digunakan untuk labeling seperti tadi ya. 5 juta data mentah, sampling 5 juta data mentah, terus habis itu di cleaning menjadi 3,6 sekian juta data. Itu setelah dilakukan label pakai dengan model yang sudah dibangun, itu menghasilkan 30.395 itu positif atau toxic. Kemudian 3.600 sekian sisanya itu negatif, tidak toksik. Nah, karena di sini sangat jomplang gitu untuk dataset yang dihasilkan, jadi di sini saya undersample ke 200.000 yang non toksik dan 30.000 yang toksik. Kemudian setelah itu di training kedua itu dilakukan di combine datanya, 230.000 dari pseudo data dan juga 50.000 dari data asli di training, digunakan untuk training model yang kedua kalinya dengan 10 epoch. Itu menghasilkan validasi AOCPR itu 0,76, validasi AOCROC itu 0,96, val precision itu 0,89 dan val recall itu 0,85, dan juga F1 makronya itu 0,86. Oke, itu jadi hasil dari model yang diciptakan dengan bidirectional LSTM. Nah, selanjutnya menjawab rumusan masalah yang kedua terkait dengan analisis chatnya. Jadi dari 13 juta tadi itu di cleaning jadi hanya menyisakan 9 juta karena banyak banget yang duplikat. Nah, itu 9 juta data itu diprediksi dan menghasilkan 8.636.105 itu negatif atau tidak toksik. Kemudian 504.799 itu positif atau toksik, dengan persebarannya di grafik sebelah kiri 480.893 itu label toksik, kemudian severe toksiknya 388, upskinnya 6.438, threadnya 24.177, insultnya 4.210 dan identity headnya 1.060. Jadi sekitar 5% dari keseluruhan chat itu ternyata toksik dengan persebarannya di chart sebelah kanan seperti itu. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang nonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.